Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sana pandangan. Bertemu kembali bersama saya Faradila Rivia di program Minang Kreatif. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024. Dan tentunya sana pandangan yang ingin bergabung bisa ditelepon 812414 atau di WhatsApp 081166092440. Dan hari ini sana pandangan edisi kita sudah kedatangan nih narasumber kita, ada Chaliski Cesa, merupakan seorang presenter dari salah satu TV swasta di Sumatera Barat, Padang TV. Langsung saja kita sapa sana pandangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana pandangan RRI Pro 4 92,4 FM. Halo, assalamualaikum. Halo, gimana Cesa, kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kita udah lama ya Cesa ya nggak ketemu ya Ces ya. Alhamdulillah ya. Akhir ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat malam hari ini. Oke, berarti Cesa kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah sekarang apa sih kesibukannya Cesa? Saat ini kesibukan Cesa adalah seorang presenter ya di Padang TV dan juga sebagai seorang fresh graduate, memang mensibukkan diri ya dan juga mencoba hal-hal baru. Belakangan ini Cesa lagi coba fokus untuk belajar bahasa Inggris nih Kak Dila. Oke, berarti udah jago ya sekarang ya bahasa Inggris ya? Enggak terlalu, not really ya. Bisa lah, bisa sedikit-sedikit lah, skete-skete lah ya, yang penting ado gitu loh. Oke, nah itu bisa diceritain gak sih Ces, gimana sih awal mulanya bisa jadi presenter Padang TV? Awal mula jadi presenter Padang TV itu waktu COVID kali ya, karena ketika habis COVID itu kan kita lagi mahasiswa baru, maba nih istilahnya. Nah ketika itu aku bingung nih Kak Dila, kayaknya nih kosong banget ya hari-hari ini gitu, jadi nggak dapat sesuatu yang baru ketika baru jadi maba nih. Jadi ikut sekolah public speaking, ikut public speaking dan juga Cesa kan MC juga ya. Ketemu sama produser, terus casting, akhirnya training. Dan kebetulan ketika training itu Cesa sebenarnya masih lagi di salah satu radio juga nih di Kota Padang ya. Oke. Nah, jadi ketika Cesa juga masih di radio ini tiba-tiba dipanggil, jadi ya udah, hidup itu adalah pilihan, life is choice. Jadi Cesa akhirnya resign keluar dari radio ini dan pindah ke TV, begitu ceritanya. Oke, itu di tahun berapa sih Ces? Itu di tahun 2021 bulan Oktober deh debutnya. Oke, berarti 3 tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu, betul. Oke, berarti awal mulanya itu emang mengisi kekosongan ya? Mengisi kekosongan, betul sekali. Oke, nah ini BTW Cesa jurusannya apa nih Ces? Cesa jurusannya Perpustakaan Ilmu Informasi Kak Dil. Oke. Sejurusan ya kayaknya ya. Di UNP ya? Iya UNP ya. Dan baru saja lagi hangat-hangatnya wisuda nih kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sekarang lagi ini ya saya fokus kerja ya? Lagi fokus dan menikmati masa after graduate ini, life after graduate lah istilahnya. Sedikit lega ya lega. Akhirnya bisa tidur tanpa memikirkan skripsi loh Kak Dil. Oke. Lega banget. Masya Allah. Nah itu penasaran banget gimana sih Ces cara membagi waktu Cesa antara kuliah dan juga kerja nih? Waduh, ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyakan nih Kak Dil, dan jujur setiap ditanya ini Cesa, wah senang banget rasanya gitu. Karena memang Cesa itu kan mulai di semester 3 kuliah itu udah mulai untuk jadi presenter saat itu dan jadi penyiar juga kan ketika itu. Nah awalnya itu ya sempat keteteran dan Cesa ada rules nih dari keluarga kan, IP itu nggak boleh turun 3,5. Jadi kalau turun 3,5 itu nggak boleh siaran lagi gitu, harus fokus belajar. Jadi itu motivasi Cesa buat harus dari tahun ke tahun alhamdulillah IP tetap naik dan kemarin tamat di IP 3,8 ya Kak, alhamdulillah. Nah jadi untuk bagi waktu itu Cesa lebih ke yang mana prioritas dulu Kak. Misalnya hari ini Cesa ada siaran, Cesa juga ada UAS. Nah Cesa seusaha mungkin buat minta tolong sama teman penyiar lain mungkin untuk gantiin dan Cesa duluin UAS, karena gimana pun kan perkuliahan yang penting gitu Kak. Tapi kalau misalnya hari itu cuma untuk cuma kelas doang, dan kelas itu kan kita ada jatah absen ya. Nah jadi
Cesa izin kelas, dan alhamdulillah dosen-dosen di Departemen Perpustakaan Ilmu Informasi itu dosen-dosennya pada baik, jadi mereka juga mensupport ibu, Caliski izin ya gitu ya, oke boleh, it's okay gitu, asalkan tugas setelah masuk terus ujian juga lanjut gitu. Oke, nah itu gimana sih Ces ceritanya awal mula bisa jadi tertarik di bidang presenter nih? Tertarik di bidang presenter awalnya Cesa kayak nggak pernah expect ya bakal jadi presenter TV. Awalnya itu kayak ya karena Cesa ikut sekolah yang public speaking duluan ini nih Kak Diel. Jadi setelah itu lihat ada tawaran kan, dan Cesa dari kecil tuh emang sering ngeliat video-video presenter gitu, kayak wah kayaknya nih nggak bisa deh, tapi ternyata bisa gitu. Jadi alhamdulillah ya gitu. Walaupun sempat tertatih-tatih ya, tapi seru banget jujur. Tertariknya mungkin karena sering ngeliat dari kecil deh Kak dunia public speaking. Jadi ngeliat kalau presenter, wah keren banget ya presenter TV ini ya gitu. Oke, berarti ini emang tertarik dari kecil, nggak ada dari keluarga nih, misalnya keluarga juga dari seorang presenter gitu. Jadi makanya Cesa tertarik, gimana tuh? Nggak ada satupun keluarga yang dari dunia public speaking, nggak ada. Kayak Cesa adalah sosok pertama kali ya. Jadi keluarga itu banyak yang dari abdi negara, banyak kayak adik Cesa itu ada yang tentara, om juga, kakek juga, tante juga. Jadi yang ada yang keluar dari zona nyaman PNS lah istilahnya ya. Adalah Cesa kayaknya nih. Oke, Masya Allah, berarti Cesa pertama ya? Cesa pertama di keluarga. Oke, berarti kurang lebih udah 3 tahun ya Ces ya? 3 tahun, ya betul, hampir 3 tahun jadi presenter. 3 tahun, enjoy ya Ces? So far enjoy, seru. Boleh diceritain gak nih Ces, gimana sih suka dukanya selama 3 tahun jadi presenter Padang TV? Jadi presenter Padang TV suka dukanya mungkin lebih ke kita harus dress up well, itu yang dukanya kali ya, karena kan setiap hal tuh ada positif negatif juga ya. Kalau positifnya Cesa tuh gak pernah expect bakal bisa dialog bareng gubernur, bisa dialog bareng ke ketua DPRD, bisa dialog bareng bupati, wali kota, gak pernah terbayang gitu kan, bisa untuk dialog bersama dengan orang-orang hebat, bertukar pikiran, terus juga keliling Sumatera Barat yang memang bersama dengan teman-teman yang kita nggak pernah expect bareng tim gitu. Dan biasa kan bareng keluarga doang nih keluar kota, tapi selama jadi presenter itu Cesa ngerasain jadi sosok yang mandiri gitu, sosok Cesa yang nggak pernah Cesa tahu bakal seperti ini, tapi ternyata ketika sudah jadi presenter, wah Cesa bisa gitu. Kalau dukanya mungkin yang lebih ke tadi yang dress up well, karena jujur mungkin teman-teman yang udah tahu Cesa dari dulu ya, Cesa itu kadang basi lemak pea lah ya bahasa Minangnya ya. Cesa tuh nggak basi lemak pea, Cesa tuh kayak barang yang suka berserakan gitu. Tapi ketika udah jadi presenter, bahkan teman-teman SMA banyak yang kaget juga, wah Cesa yang kayak gitu bisa jadi presenter gitu loh. Dan ketika sudah ketemu in real life kan, wah ternyata banyak berubah ya kamu ya gitu, lebih tenang gitu bawaannya. Kalau dulu wah emosiannya istilah gaslighting kali ya. Tapi banyak yang berubah ketika sudah jadi presenter. Jadi istilahnya presenter ini beneran mengubah sosok Kaliski Citra Syaris menjadi Kaliski Cesa sepertinya. Tentunya berubah ke yang lebih baik ya. Lebih Ces, baik. Ya. Selain itu apa aja sih Ces yang dirasain perubahan dari dalam diri? Selain penampilan gitu. Lebih ke emosi sih kayaknya Kak Dil. Karena jujur Cesa adalah orang yang frontal banget. Ketika nggak ada yang nggak suka, wah bakal bilang ini nggak bagus ini. Tapi ketika kita sudah jadi presenter, mungkin Kak Dila pernah ngerasain juga nih, ada narasumber yang kadang kayak waduh ini ngeselin, tapi kita harus enjoy, harus tenang ngadepinnya, harus bikin mood beliau ini naik gitu. Jadi kadang pernah ketemu narasumber yang memang lagi nggak mood karena memang lagi sakit kali ya. Jadi kan mood orang kan bisa berubah-ubah. Nah saat itu tuh memang Cesa berusaha untuk naikin mood beliau, dan wah ini adalah tantangan terbaru nih bagi aku gitu loh Kak Dil. Berarti memang harus tetap profesional ya. That's right, harus profesional pastinya. Tadi udah banyak ya Ces bertemu dengan orang-orang hebat ya. Alhamdulillah selama 3 tahun ini kayak memang Padang TV memberikan ruang banget ya bagi Cesa untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang nggak pernah Cesa bayangkan gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, itu bisa diceritain nggak sih Ces, ada pengalaman berkesan nggak nih atau berharga selama 3 tahun itu yang paling membuat Cesa tuh ingat terus nggak bakalan ngelupain pengalaman tersebut? Oke, mungkin lebih ke
berapa hari yang lalu kali ya, itu adalah experience baru, itu adalah Istana Tour. Jadi Cesa berapa hari yang lalu itu ada diundang oleh Buya Mahyaldi itu ke Istana Gubernur. Itu baru aja minggu kemarin ya, itu bersama dengan Dinas Kesehatan. Jadi di sana kita keliling istana sampai kita sampai ke kandang itiknya Buya gitu. Berarti emang semua istana Semuanya aja ya. Cesa. Dan juga ada batang durian. Ini cerita lucu banget nih. Jadi Cesa kan emang nggak suka durian, nggak suka itu loh Kak Del. Kalau ketemu aja bahkan suka muntah di mana. Sorry yang dengerin yang suka durian, no offense, tapi memang nggak suka. Emang dari kecil kan. Jadi ketika Cesa wawancara Buya itu dekat pohon durian. Nah, alhamdulillahnya pohon ini masih kecil, tapi kita terdistract dong. Wah, ini kayaknya pohon duriannya ada buahnya nggak ya ini ya. Jadi sempat itu harus ngatur ekspresi. Ya lucunya lagi itu kan ada kandang itik. Kita dekat kandang itik ya. Kalau itik itu kan dekat orang baru pasti dia kayak istilah caper lah ya. Dia ngepak-ngepakin sayap. Nah, ngepakin sayap kena lah itu apa namanya kayak dada atau apa ya namanya ya kayak makan pakannya kali ya. Terlempar masuk ke mulut aja dan itu kamera masih on. Ya Allah, gimana Ces rasanya Ces? Rasanya tuh seperti Anda menjadi Iron Man kalau yang gadang. Rasanya itu kayak aduh itu harus profesional, tenang. Untung aja itu lagi closing. Saking tersedeknya Kak Cesa nggak sempat bilang wassalamualaikum. Jadi langsung terima kasih pemirsa dan sampai jumpa. Segini. Kamera off langsung batuk-batuk. Itu yang paling berkesan belakangan ini. Mungkin Kak Dil. Oke, itu memang di luar ini ya, Cesa ya, di luar ekspektasi ya. Sangat luar ekspektasi gitu Kak Dil, kayak wah gila nih cobaan baru nih kayaknya. Oke, nah itu Cesa punya role model nggak sih? Role model saat ini mungkin sejauh ini masih mama kali ya. Mama ya. Oke, kenapa tuh Ces? Karena beliau itu kayak ada sesuatu yang beliau mau, beliau harus kejar dan beliau ambis banget untuk sesuatu dan itu yang menurun kayak pohon jatuh sepohon-pohonnya gitu. Sebatang-batangnya. Sebatang batangnya kayaknya sorry. Oke, itu apa tuh hal-hal baik yang Cesa ambil? Ya lebih ke ambisnya sih Kak, ambis dan juga kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak suka berusaha kita untuk kalau kita bisa untuk di tempat itu kita bertahan, tapi kalau misalnya kita nggak bisa ya udah let it go. Itu yang aku Cesa tanamin sampai saat ini gitu dan coba untuk ikhlas, tapi ikhlasnya masih susah ya, tapi ini yang Cesa pahamin dan Cesa terapin saat ini so far Kak Dio. Oke, nah Cesa sendiri pernah ngerasain insecure nggak sih? Waduh, sering banget ya? Sampai sekarang bahkan di saat ini di titik yang orang bilang wah Cesa ini keren ya, Cesa ini hebat ya, udah ini masa muda udah sampai sini. Tapi ini mungkin fun fact buat Cesa juga ya Kak, Cesa sering nge-mute Instagram orang loh Kak, jujur. Oke. Karena memang kayak kadang ngeliat wah kayaknya ini mereka keren ya ini ya, jadi Cesa nggak mau sedih. Cesa pernah dengar salah satu podcast pembicara juga, beliau itu nge-mute Instagram orang karena beliau ingin hidupnya tenang gitu. Jadi hiduplah dengan orang-orang yang bikin kita tenang dan senang gitu loh Kak Del. Oke. Itu sampai sekarang Ces nge-mute sampai Instagram sekarang dan ketika Cesa, tapi sekarang udah banyak yang di unmute itu ketika dulu baru-baru jadi presenter gitu loh Kak. Kayak ngerasa wah kayaknya mereka cepat banget ya progresnya, kok gue di jalan di tempat aja ya. Tapi saat ini lebih sering buka di istilahnya second akun kali ya. Kalau ke first akun itu post udah kisah ke second akun gitu. Begitu. Lebih banyak hidup di second akun ya. Ya. Tapi teman-teman jangan cari Instagram second akun ya aku ya. Bahaya ini, bahaya. Oke, dikunci tapi ya Ces ya. Dikunci. Okay. Just for my private life kali ya. Oke, sanak pandangnya ingin bergabung bisa di telepon 8124414 atau di WhatsApp 081166092440 dan tayangan ini juga bisa disaksikan secara live di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, itu kalau boleh tahu apa nih sosial media Cesa? Boleh di-follow di @kaliskisharis09. Jadi untuk teman-teman mungkin ini ajang promosi boleh ya Kak Del? Iya, boleh dong. Cuma juga saat ini fokus juga nih untuk menjadi seorang MC. Semoga dari dulu deh. Tapi kalau misalnya
teman-teman nih, khusus pendengar setia dari Pro 4 nih Cesa kasih diskon kayaknya nih Kak Dil. Boleh di DM aja bilang aja ini pendengar setia Pro 4 Kak Cesa, langsung dikasih diskon. Langsung dikasih diskon MC ya. apapun, acara nikah, brale, seminar, sampai ulang tahun anak-anak pun Cesa jabanin. Oke, gas. Lagi kosong oke, silakan itu. Oke, itu DM aja berarti ya, DM Jess, ya? aja dengan kode pendengar setia Pro 4. Pendengar setia perempuan. Oke. Nah, itu kalau ke depannya ada rencana lain nggak nih, Jess? Planning ke depannya? Planning ke depan mungkin Cesa lebih ke saat ini masih mau fokus as a presenter TV Kak. Kayak Cesa enjoy sebagai presenter, Cesa enjoy dikenal dengan seorang presenter, dan Cesa mau fokus terhadap hal-hal baik yang ada di sekitar, pertemanan, keluarga, juga mengeksplor diri sebesar mungkin, karena kita pasti banyak yang nggak tahu ternyata kita ada bakat A, B, C sampai Z. Karena kayak dari kecil tuh Cesa tuh bakal ngejabanin semuanya Kak, kayak ngelukis Cesa jabanin dulu, bahkan sampai les gitar biar bisa punya band ya, les gitar juga dulu, terus semuanya, tapi nggak ada yang fokus. Nah, ketika udah kuliah inilah Cesa melihat bahwasanya sepertinya public speaking ini adalah memang bagian dari diri Cesa. Cesa tekuni dan menghasilkan juga. Wah, oke. Jadi ketika teman-teman nih yang menemukan sesuatu seni, mungkin apapun itu dalam dirinya, coba fokus dan cari tahu apakah itu cocok banget buat teman-teman atau enggak. Nah, ketika itulah bakal menemukan siapa diri kamu sebenarnya. Gitu. Keren banget, Ces. Terima kasih, Masya Allah. Kak Dila juga. Amin. Nah, untuk sanak pandanga yang ingin bertanya bisa ditelepon 8124114 atau di WhatsApp 081166092440. Nah, penasaran nih, Ces, sebelumnya pernah diremehin gak sih? Pernah sering banget malah Kak. Sering banget ya, sampai sekarang alhamdulillah pernah, tapi kayak nggak Cesa nggak Cesa pikirin banget, karena dulu pernah nih Kak, Cesa kan suka cover gitar dulu jujur. Nah, ini yang bikin Cesa berhenti main gitar Kak, ini waktu SMA, ingat banget. Jadi dulu Cesa suka banget cover gitar, post di story Instagram. Jadi ada suatu ketika teman SMA ini bilang gini, "Makasih Ces, nge-cover gitar suara orang Baliang loh," gitu. Dan sampai dari detik itu sampai hari ini, Cesa kalau nge-cover gitar, nyanyi pakai gitar tuh cukup untuk diri sendiri aja dan keluarga gitu. Karena kayak walaupun dia berkonsepnya bercanda dan di depan orang banyak saat itu, tapi teman-teman yang lain ikutan ketawa walaupun orang lain itu bercanda, tapi sampai sekarang itu adalah kata-kata yang masih terdistract di otak Cesa gitu loh Kak. Oke, ada trauma tersendiri. Ada trauma tersendiri, diremehin. Pernah juga dulu waktu Cesa baru-baru latihan ikutan MC. Cesa dulu kan ikut di Mira pelatihan MC ya Kak ya. Oh, boleh nyebut merek kan? Boleh. Terus ikut di pelatihan MC ini, ikut kemana-mana dari beliau ini, dan juga ikut kemana MC-nya ke sana ke sini. Ada ada juga yang bilang begini kan, ngapain sih ikut-ikut MC kayak gitu tuh, sambil diketawain dengan orang yang cukup sama, di circle yang cukup sama saat itu. Dan akhirnya ya udah sempat terdistract, akhirnya ngapain juga ya dengerin dia ya. Akhirnya Cesa coba untuk lawan, masa kita gara-gara dia kita nggak ikut gitar lagi, masa gara-gara dia Cesa nggak lanjutin MC lagi, Cesa tinggalin, ya udah Cesa lanjutin. Oke, bisa ngebuktiin ya sekarang. Alhamdulillah, rasa pengen bilang nih ke orang itu, apa lo gue jadi MC gitu. Alhamdulillah ya Ces. Alhamdulillah. Oke. Itu waktu kapan sih Ces diremehinnya? Waktu SMA sering banget itu. Karena kalau dilihat SMA kayak sekarang memang berubah ya. Waktu SMA, terus waktu baru-baru jadi MC dulu, waktu after COVID banget waktu itu. Cesa sibuk eksplor diri. Sampai kalau pada saat itu Cesa juga nggak mau ketemu teman-teman Kak. Waktu diajak reunian nih misalnya, nggak dulu deh gitu, ntar dulu deh. Kira-kira sekarang mana yang mau ajak reunian? Ayo gitu. Tapi kayak gitu loh sekarang Kak Dil. Oke, alhamdulillah ya Ces ya. Emang banyak perubahan banget ya, 180 derajat nih kayaknya. Betul, banyak banget yang bilang begitu. Apa ya ketika ketemu kan kayak, Cesa berubah ya sekarang, alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih, gitu aja responnya. Tapi tetap ini ya Ces ya, tetap nggak sombong ya. Tetap down to earth juga, karena kita juga dari nol juga gitu. Makanya kayak sampai sekarang Kak, kalau misalnya ada nih teman-teman, mungkin nih pendengar setia Pro 4 juga ya, yang mau nanya-nanya tentang public speaking, mau nanya-nanya gimana untuk upgrade diri, boleh banget. Cesa membuka diri banget, karena Cesa tahu bagaimana rasanya ketika dulu kita pernah direndahkan, ketika dulu kita pernah nggak dianggap, ketika kita bukan siapa-siapa dulu gitu.
kayak mari kita tumbuh bareng-bareng gitu. Mm-mm. Kamu nggak sendiri gitu. Aku bantu kamu buat tumbuh gitu loh Kak Del. Jadi boleh ya DM Boleh Cesa banget, ya. dengan senang hati banget loh. Bahkan sampai sekarang banyak yang DM, Kak ini gimana caranya, ini gimana latihannya. Bahkan Cesa VN aja, walaupun nggak kenal Cesa VN aja. Berarti memang ini ya Cesa terbuka ya. Terbuka untuk umum ya. Terbuka. Oke, berarti sejauh ini Cesa sangat enjoy ya, kelihatan banget nih cari gimana ceritanya, sangat-sangat enjoy menjadi profesi seorang presenter. Saat ini enjoy. Semoga tahun depan masih enjoy juga. Amin. Dan kedepannya, karena nobody knows untuk masa depan kita nggak tahu ya Kak Dila. Oke. Tapi selain ini Cesa juga ngisi freelance MC ya berarti ya? Iya benar. WO juga ya? WO juga, wedding organizer juga, MC juga, apapun itu asalkan menguntungkan, come on, why not? Oke. Nah itu penasaran juga nih untuk siarannya gimana tuh Ces sistemnya? Kalau Cesa siaran tiap hari Selasa dan Rabu, itu kalau itu yang wajibnya ya Kak ya, itu di Detak Sumber dan juga Detak Pagi. Dan Cesa di host di Sumber Rancabana edisi pemuda, sama host di Sumber Rancabana edisi wanita. Jadi tiap Selasa dan Rabu itu ketemu dengan pemuda inspiratif dan wanita inspiratif juga. Nah di samping itu juga Cesa di dialog khusus. Itu kalau misalnya nanti ada dialog kan ntar dihubungi dengan produser. Jadi lebih ke fleksibel gitu jadwal yang lainnya. Tapi yang wajibnya memang di Selasa Rabu Kak. Itu jam berapa tuh Ces? Mana tahu ada yang penasaran yang mau lihat ya. Boleh, kalau itu malam jam 7, terus jam 3 sore sama jam 4. Kalau di Rabu itu Cesa di jam 3 sore. Rabu di jam 3 sore. Selasa di jam 3 sore sama jam 7 malam. Terus Rabu di pagi juga. Rabu pagi juga. Rabu jam 7 Jam 7 sama jam 3. Sama jam 3. Begitu. Oke. Nah itu kan Cesa udah kurang lebih udah 3 tahun ya. Nah itu masih pernah ngalamin ini enggak sih Ces kayak grogi atau deg-degan gitu? Pernah, sering banget. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalau dulu ya Kak Dila, ketika Cesa lihat kamera aja itu waduh, udah gregetan gitu. Kayak kita ngeliat wajah kita di kamera kan, kita dengar suara kita sendiri di kamera pagi. Ini live kan, ya Allah ini kalau salah ngomong gimana ya gitu. Jadi pernah banget, sering banget malah. Tapi setelah sekarang masih sama, tapi nggak separah dulu gitu. Oke. Masih tapi nggak separah dulu ya. Nggak separah dulu. Nah. Sekarang palingan kayak kalau udah deg-degan, itu Cesa udah tarik nafas dulu. Tenang, show must go on. Oke. Tenang. Ada tipsnya nggak sih Ces selain tarik nafas? Kalau tipsnya Cesa lebih ke ini sih Kak, sering ngomong sendiri. Walaupun orang sering ketawain ya di motor, kadang lagi bawa mobil juga kan, itu sering ngomong sendiri Cesa. Bisa kayak gini. Ya teman-teman, kita lagi di Jalan Jenderal Sudirman, hari ini kita sebelah kiri lihat, ada RRI. Di samping RRI, ada gedung gini. Sering ngomong sendiri gitu Kak di atas motor. Karena dulu Cesa pernah dengar juga, baca buku, beliau bilang kalau misalnya mau latihan untuk public speaking, latihan untuk ngomong, itu mungkin tips juga nih untuk teman-teman. Sering aja ngomong sendiri, deskripsiin apa yang kita lihat. Nah ketika itu kita filler wordsnya berkurang, kayak spontannya langsung keluar gitu. Jadi itu melatih banget untuk dunia public speaking menurut Cesa Kak. Walaupun sering diketahui tapi bermanfaat ya Ces bermanfaat. ya. Karena kalau yang motor tuh Kak, kadang kan motor kan kita nggak pakai masker kadang ya Kak ya. Nah itu dilihatin tuh lampu merah sama orang di samping, ini orang kenapa gitu. Cesa lihat, iya Pak gitu. Lanjut ngomong habis itu. Bodo amat ya Ces. Bodo amat. Karena kata orang kan wanita ini keluarnya ribuan kata per hari ya. Nah jadi supaya tidak mubazir, udah ngomong aja. Yang penting nggak ngomongin orang gitu. Yang penting ngomongin yang bermanfaat. Ngomongin ya, yang bermanfaat. Oke, berarti selama Cesa menjadi penyiar Padang TV juga ini ya, banyak naik turun juga ya Cesa. Naik turunnya drastis kali ya. Drastis sering naik turun, up and down, sering insecure, sering kayak lihat orang, wah kayaknya orang ini lebih ya dari kita ya gitu. Kok orang ini udah ini ya, apalagi lihat teman-teman kan, wah dia MC-nya baru kok udah naik aja ya, kok keren ya gitu. Tapi di samping itu kayak saya yakin gini loh Kak Del, setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Karena dulu di balik lagi di flashback 2019 ketika SMA, Cesa bukan siapa-siapa. Cesa nggak orang bahkan ya kayak guru Cesa aja di SMA nggak
nggak tahu Cesa siapa. Pernah tuh Cesa datang pakai baju Padang TV waktu itu mau ada wawancara kan ya. Cesa mau kenal, mau istilahnya kita pergilah ke SMA kan ketemu guru. Bahkan guru aja nggak tahu Cesa siapa, lucu banget. Ibu Cesa alumni sini. Hah, alumni angkatan berapa? Kata, angkatan 20. Oh iya ya, oh iya Bu. Gitu. Jadi kan ada yang nggak tahu ya udah pulang aja ke SMA. Jadi kita bukan siapa-siapa. Jadi ketika teman-teman tuh merasa bukan siapa-siapa, kok hidupnya gitu-gitu aja ya. Percaya aja, setiap orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya. Jangan pernah berhenti mencoba dan jangan pernah berhenti untuk mencari tahu diri kita itu siapa gitu loh. Oke, itu gimana tuh Ces cerita gurunya? Ya alhamdulillah sampai sekarang kita nggak datang lagi. Karena kita nggak tahu itu, jadi cuma beberapa guru yang tahu. Mungkin karena perubahan wajah juga kali ya Kak ya. Dulu kan gigi Cesa jarang gitu, terus juga kulitnya ireng ya. Sekarang kan udah pandai ngerawat diri. Jadi wajar. Apalagi nama kita susah gitu. Dulu kan Kaliski nama di SMA, sekarang kan Cesa. Jadi ya wajar kan. Mungkin lupa, tapi kok semuanya lupa gitu. Tapi nggak apa-apa. Oke, nah ini Cesa kan penyiar Padang TV ya. Tentunya kita kadang kalau misalkan ada ini ya, ada kayak masalah pribadi gitu ya. Wah, ini misalnya kita kayak lagi nggak mood, lagi ini bad pengalaman Kak Dila nih kayaknya. lagi bad mood, lagi bad ya, tapi kita harus tetap siaran nih. Sering banget Kak Dila. Dan itu kan nggak bisa ditunda ya Ces ya. Misalnya ditunda aja nih jam segini kita udah mood baru mulai nih siarannya, nggak bisa ya Ces ya. Nah itu dari Cesa sendiri penasaran banget gimana sih cara mengatasi misalkan kita kayak lagi bad mood tapi bentar lagi udah harus mulai siaran nih. Nah dari Cesa sendiri apa tuh tipsnya? Wah jujur ya Kak ya, fun fact, Cesa pernah lagi nangis tiba-tiba Cesa kamera on kayak terus gitu. Kebayang gak sih itu air mata udah mau turun tiba-tiba Cesa kamera on kayak akhirnya air mata kita kayak tertahan di sana. Itu pernah. Jadi kayak lebih ke ini sih Kak, profesional. Jadi saya ketika kamera on, saya mikir gini, ini bukan Kaliski Citra Syaris lagi, tapi ini adalah Kaliski Cesa. Ayo kita ganti, ayo kita tenang gitu. Jadi lebih ke kontrol emosi sendiri gitu Kak. Lebih kadang kalau misalnya ada spare waktu yang diberikan, saya coba ke belakang ke ruang MCR dulu, kayak tarik nafas tenang. Oke, baru kembali. Karena kan memang tuntutan gitu kan, memang setiap pekerjaan ada plus dan minusnya. Mungkin ketika itu Cesa memang lagi down atau ada tekanan mungkin ya dari luar atau dari dalam diri Cesa sendiri. Jadi coba untuk tenangin diri sendiri dan afirmasi positif ke diri Cesa gitu. Cesa percaya ketika kita afirmasi positif ke diri kita, maka semua hal positif akan datang. Saya berusaha banget Kak, walaupun saat ini masih mencoba untuk menjadi sosok yang sosok yang positif. Saya percaya ketika kita jadikan diri kita sosok yang positif, akan selalu menjadi orang yang positif. Walaupun saat ini Cesa belum sepositif itu gitu. Oke, tapi berusaha ya. Berusaha sebaik mungkin. Oke. Nah ini berarti kalau untuk planning dalam waktu dekat apa Ces? Apa ya? Dalam waktu dekat mungkin mau buka usaha mungkin. mungkin lebih ke mau fokus ke dunia MC dan lebih memperkenalkan Cesa ada sosok presenter kali ya Kak. Karena Cesa enjoy di dalam pekerjaan ini. Bahkan karena kan kita setiap manusia ada sesi jenuh ya. Cesa pernah sesekali kayak jenuh, wah kenapa ya jadi presenter terus ya. Bagi Cesa masih muda juga kan Kak. Ngeliat teman-teman pada ngumpul, ngeliat teman-teman pada chat kan, Cesa kapan kosong. Ngeliat kadang kakak Cesa sendiri juga bilang, kamu sibuk terus gitu. Ayo dong kita nongkrong sana sini gitu kan. Karena mikir kayak pingin juga ya ada waktu kayak gitu. Tapi di sisi lain Cesa mikir gini, dulu posisi ini adalah posisi yang Cesa inginkan. Kenapa ketika Cesa udah di posisi yang Cesa inginkan dahulu malah pingin ke posisi lain. Jadi lebih ke nikmati masa apa yang diberikan oleh Tuhan ke kita, dan juga coba kita istilahnya apa namanya kalau di TikTok nih namanya romantisasi kehidupan gitu. Istilahnya jadikan kita peran utama dalam kehidupan kita. Jangan biarkan orang lain jadi pemeran utama dalam kehidupan kita. Siapapun itu. Mau pasangan, mau teman, mau bos apapun. Kita adalah pemeran utama dalam kehidupan kita. Oke. Nah kita nggak berasa ya Ces, kurang udah 45 menit nih. Waduh. Kita ngobrol-ngobrolnya ya. Waduh, rasain baru 5 menit doang ya Kak. Dia ternyata udah 45 menit. Iya nih Ces. Mungkin next time kita bisa ketemu lagi ya Ces ya. Harus ketemu ya Kak Adil ya. Oke. Mungkin ada part 2-nya kali ya. Ditunggu. Karena kemarin baru dari Pro 1, sekarang Pro 4, siapa tahu nih pindah ke
Sebelah sebelah ya. ya. Oke, boleh nih ke closing statementnya, Ces. Apa sih pesan dan kesan Cesa untuk generasi muda Minang nih supaya lebih kreatif, lebih inovatif? Nah, silakan Cesa. Mungkin pesan Cesa nih untuk teman-teman generasi muda khususnya di Minangkabau, teman-teman ingat pesan yang tadi bahwasanya setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi ketika teman-teman merasa hari ini teman-teman stuck di suatu masa, di suatu tempat, jangan ragu, jangan bimbang, dan jangan takut untuk berjalan, karena waktu akan terus berjalan gitu. Jadi ketika kamu merasa diri kamu nggak guna, kamu akan berguna. Tidak hanya sekarang, mungkin besok kamu akan berguna. Jadi coba apapun dan jangan berhenti untuk bermimpi. Thank you, good luck. Oke, wah emang dalam ya Cesa ya Dalam. maknanya ya. Oke deh, makasih ya Cesa atas Terima kasih waktunya. Kak Dila dan juga dari Pro 4 RRI. Terima kasih. Semoga sukses terus ya Amin. karirnya semakin berkembang. Amin. Oke, amin. Kak Dila terima kasih juga sudah mengundang. Sukses juga untuk Kak Dila dan juga Pro 4. Oke, terima kasih Cesa. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sana pandangan tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Chaliski Cesa, merupakan seorang penyiar dari Padang TV. Dan untuk sana pandangan yang bisa yang ingin menyaksikan ulang bisa di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan juga terima kasih yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.